Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abid Arik Atullah dengan NIM terakhir 092 dari Prodi TI 2020B akan menjelaskan tentang tugas akhir simulasi di kantor Kecamatan Kalirumput, simulasi jaringannya di software Cisco Packet Tracer. Oke, baik. Di sini kita membutuhkan 12 device yang atas, lalu 10 device yang bawah. Apa aja device-nya? Yaitu ada router, 2 switch, 4 PC kanan, ruang kanan, 4 PC ruang kiri, lalu 2 access point kiri kanan, lalu 4 laptop di kiri, 4 laptop di kanan. Nah, untuk membatasi ruang-ruangnya, kita mengkotak-kotakkan 4 PC di kiri dan kanan menggunakan draw rectangle. Lalu kita juga membuat ruangan bundar untuk ruangan laptop ruang 1 dan ruang 2 dengan menggunakan draw ellipse. Lalu kita sambungkan router dengan konektor automatically connector. Lalu dari router ke switch kita menggunakan kabel chopper straight, switch ke PC dengan menggunakan kabel chopper straight juga. Lalu access point ini menggunakan wireless untuk menyambungkan ke laptop. Oke, di router kita cek, kita display name-nya mengganti router kepala desa, yaitu milik kepala desa ya. Di router kita klik fast ethernet 0/0, kita on kan. Di bawahnya kita on kan juga fast ethernetnya. Serialnya kita jangan lupa on kan. Serial 3 juga fast ethernet juga. Fast ethernet yang terakhir juga di on kan semua ya. Oke, lalu yang kedua, router operator sama kita on kan juga fast ethernet 0, fast ethernet 1, serial 2, serial 3, fast ethernet 4, fast ethernet 5, semua harus di on kan. Lalu kita ke kiri, ke switch. Nah, di switch itu kita pertama-tama diberikan 4 slot saja. Di sini slotnya tidak ada kosong. Ini. Nah, kita harus memberikan slot ini agar bisa PC terkonek dengan banyak. Caranya yaitu dengan mematikan mematikan power dari switch dulu. Lalu di sini kita beri tambah konektor LAN-nya. Gitu, kita fullkan saja. Lalu di bagian config di fast ethernet 1, di fast ethernet 0, 1, 2, 3 sampai 9 kita harus di on kan semua ya. Oke, ini display namanya switch sekretariat 1. Oke, di switch kita lanjut ke PC PT PC sekretariat kecamatan. Di kecamatan kita berikan pasarnya jangan lupa on.
kita di desktop di IP configuration kita berikan IP address subnet mask default gateway-nya dengan nomor untuk IP address 192.168.92.3. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.192. Default gateway-nya kita beri kelompok C 192.168.1.45. Ingat-ingat ya, yang beda nanti cuman ini saja. Setiap isi yang beda cuman ini aja untuk ruangan sekretariat 1 ya. Lalu kita lanjut ke PC kepala pelaksana umum. Sama, kita ke desktop, ke IP configuration, kita beri IP address. Oke. Yang beda semuanya sama, yang beda hanya nomor yang paling belakang ini, dan ini adalah NIM saya 092. Oke, lalu kita lanjut ke PC kepala urusan umum. Kita ke IP configuration ya, yang beda ini kan, yang lainnya sama, kelompok C. Oke, baik. Lalu ke PC kepala urusan keuangan. Oke, kita ke desktop IP configuration. Nah, kita beri nomor 4 di PC kepala urusan keuangan ini. Nah, ini subnet masknya, gateway-nya ini. Oke, lalu kita ke bawah ke access point. Oke, di access point ibarat wifi, ibarat ini wifi, display name-nya wifi sekretariat 1. Untuk port 0 dan 1 kita on kan ya, on kan semua ya. Setelah di on kan, authentication-nya kita klik ke WP, centang di WP, lalu isi WP key dengan password hex number minimal 10 karakter. Setelah itu kita sudah setting display name-nya juga, lalu kita hubungkan. Nah, ini kan sudah ada password nih, kita hubungkan laptop. Tapi sebelum itu laptop ini tidak bisa wireless, tidak ada fitur wireless. Kita harus mematikan laptop dulu, lalu mengganti modul ini dengan modul yang bisa wireless provider interface. Dengan dari sini ya kita ganti cek gitu, baru bisa wireless. Lalu ke config, kita display nya diganti, lalu kita ke bagian wireless, kita authentication-nya kita ke bagian WP, lalu masukkan password yang di itu tadi. Oke, kita lalu ke bagian desktop, bagian PC wireless. Nah, di bagian connect nanti tunggu dulu. Nah, ini wifi secret-nya kita klik, lalu kita klik connect, lalu kita memasukkan password yang tadi sudah dimasukkan lagi gitu ya. Kalau tidak ada tinggal refresh saja. Kalau sudah, kita ke desktop lagi, ke bagian IP configuration, kita beri IP address laptop ini, subnet masknya, default gateway-nya. Nah, IP address-nya
kita beri angka 8 sama seperti yang di atas, yang berbeda cuman ini saja, default gateway-nya 1.45 ya. Lalu kita close, kita ke bagian selanjutnya sama, kita ganti dulu ini ke port wireless, kita matikan dulu sebelum itu. Lalu ke desktop, ke PC, ke connect, lalu kita search wifi, nama wifi ini, lalu kita connect, kita masukkan password. Setelah itu kita back, kita ke IP configuration, kita masukkan IP configuration-nya. Ini angkat, ini PC 7 ya, nggak bisa kalau dikasih nama karakter kayak PC staff admin magang 1 itu nggak bisa, harus IP address harus angka 7 urut, lalu 1.45. Oke, setelah itu kita back, kita lanjut ke laptop staff admin, ke pegawaian, kita matikan dulu, kita ganti port ke port wireless, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini kan kosong ya. Oh, sebelum di IP kita konekkan dulu deh ke wireless tadi, mau connect, tunggu muncul. Nah, jika muncul kita connect, terus kita masukkan password WP nya, lalu kita back, lalu kita beri kita ke PC staff admin kepegawaian, kita IP address-nya kita masukkan 192.168.92.6, subnetnya 192 ya, sama sudah. Nah, kita beri ini, lalu kita quit, lalu kita lanjut ke laptop staff admin pengurusan hak desa. Kita ke bagian, oh ya jangan lupa ya, ganti port wireless, ke bagian configuration, terus IP address-nya kita masukkan. Sekarang laptop ini saya tandai dengan angka 5 ya, default gateway-nya kelompoknya 145 kodenya. Lalu ke bagian PC wireless, kita konekkan ke wireless tadi, refresh, tunggu dulu. Nah, ke bagian connect, terus masukkan password WP nya tadi, kita back. Nah, lalu sudah selesai untuk ruangan isi ruangan sekretariat 1 ya. Lalu lanjut ke ruangan sekretariat 2 nih ya, semua data nanti berawal dari router kepala desa. Di ruangan sekretariat 2 sama, jumlahnya ada 4 PC, 1 switch, 1 access point, dan 4 laptop. Nah, di switch ini kita berikan 4 port kosong itu, kita kasih 4 port tersedia agar banyak ya. Lalu di bagian config, bagian fast ethernet 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita on kan, semuanya harus di on kan biar gak apa-apa, biar jaga-jaga. Lalu kita back, kita sambungin PC kepala seksi pemerintahan keamanan ketertiban, kita berikan impact configuration-nya. Di sini dimulai dari kita beri angka 12, bedanya dari sekretariat 1, subnet max-nya 255.255.255.240. Lalu gateway-nya juga ada yang beda, 192.168.2.85. Tuh, kita bedakan dari sini ya. Ini kita bedakan dari ruangan 1.
tapi untuk di ruangan 2 bedanya itu cuman ini aja, angka terakhir IP address. Oke, itu lalu kita close, kita ke PC Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat. Kita masukkan IP subnet mask gateway-nya tuh. Nah, kita mulai dari nomor 11 ya, semuanya sama, selebihnya sama. Lalu ke PC PT Kepala Pelaksanaan Cabang, lalu kita ke desktop IP configuration, kita ganti angka 9 ya, selebihnya sama. Lalu ke PC Kepala Badan Keuangan, ini IP address subnet mask dan default gateway-nya angka 10 ya, beda, dibedakan, nggak boleh sama ini kalau yang IP address tidak boleh sama setiap PC. Default untuk subnet mask, default gateway-nya tidak boleh sama setiap switch, tidak boleh sama. Kalau satu switch itu boleh, kalau beda switch harus dibedakan. Kita ke access point sekretariat ruangan 2. Nah, port 1 kita on kan, port 2 kita on kan juga. SSID-nya kita namain kantor birokrasi biar nanti kedetek pas nyambungin wifi itu kedetek apa sih nama SSID-nya, agar udah. Lalu WP, klik WP, lalu masukkan password sama kok, 9 hex digit karakter angka, apa minimal 10 angka, 9. Nah, lalu close. Nah, di sini ada 4 laptop ya, kita sambungin dulu laptopnya. Sebelum disambungin, portnya kita ganti ke port wireless. Lalu di bagian config, di bagian wireless kita on kan ya. Di bagian desktop, di bagian IP configuration, kita masukkan IP. Di sini sama seperti PC di sekretariat 2, namun apa yang beda, kita bedakan dari nomor ini. Oke, lalu ke bagian desktop lagi, ke bagian PC wireless, ke connect. Nah, kita tunggu wireless network yang muncul birokrasi. Kalau ini kan sekretariat 1. Nah, untuk sekretariat 2 namanya SSID-nya birokrasi. Kita konekkan. Setelah konek, masukkan WP key-nya gitu. Oke. Setelah itu kita back, kita ke PC staff admin vaksin, laptop staff admin vaksin maksudnya. Kita ganti ke wireless port, config wirelessnya kita on kan, desktop wireless PC wireless, lalu kita connect, kita tunggu agar SSID yang muncul, kita klik wifi yang akan dikonekkan, kita connect, kita masukkan passwordnya, kita close, kita masuk ke IP, kita masukkan IP address subnet max default gateway-nya. Di sini yang beda 14 ya, 14. Kita close, kita lanjut ke laptop staff admin puskesmas. Kita ganti portnya ke port wireless, kita ke config, ke wireless, kita on kan. Setelah di on kan, kita ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, di sini masih kosong. Kalau masih kosong, nanti dulu, mending kita hubungkan ke wifi dulu agar nyambung. Udah connect, tunggu dulu, kantor
beroperasi, lalu kita konekkan, lalu kita close dulu. Kita berikan IP address untuk staf admin Puskesmas 198.92.15 ya. Kalau 14 itu sudah harus 15. Kita ulang ini 168.92.15. Nah, untuk subnet mask kita samakan 192. Mode gateway-nya kita berikan ini ya. Oke, setelah sudah kita bagian laptop selanjutnya, kita ganti port wireless ke desktop, ke IP kita masukkan 192.168.92.16 besar passwordnya. Oke, kita close. Sebelum itu kita konekkan PC wireless ya ke tadi, ke kantor beroperasi tadi. Kita close. Nah, kita lanjut ke bagian simulasi yang mengirimkan email PDU. Oke, kita ke bagian simulation. Kita bagian soal, edit filter, soal, kita klik ARP. Oke, setelah itu kita kirimkan PDU di ruangan seker 1, misalnya ke PC sekretariat kecamatan, ingin mengirimkan sampel hak rakyat ke kepala pelaksanaan umum. Kita coba ya, event list-nya kita lihat dari sekretariat kecamatan ke switch akan membagikan ke semua, lalu ke router. Nah, di sini disilang karena tidak sesuai dengan IP yang tertuju. Di pelaksana umum sukses karena sesuai IP. Lalu pelaksana umum ke switch, kembali lagi ke switch. Nah, ini karena kan juga ada device laptop juga dikirimkan kami, namun tidak berhasil, ditolak karena IP-nya tidak itu. Lalu kembali ke sekretariat kecamatan, berhasil diterima dan reply-nya. Oke, kita delete. Kita lanjut untuk kepala pelaksana umum ke kepala urusan umum. Apakah bisa? Ya, ya. Nah, sini berhasil, tapi belum ke device ya, gak cuma ke akses point saja. Nah, berhasil, kita kembali, ini gagal, kembali ke pelaksanaan. Oke, selesai. Lalu kembali visi kepala urusan umum mengirimkan ke kepala urusan keuangan. Kita coba. Nah, berhasil ya. Kembali ke switch, lalu ke visi kepala urusan umum. Nah, berhasil. Lalu kita coba PC ke laptop di ruangan seperti 1. Oke, PC ke switch, lalu di switch kita ke access point. Nah, semuanya silang ya di access point menuju ke device laptop.
Nah, ini tandanya berhasil melalui wireless, tidak melalui kabel. Wow, jika berhasil, kembali ke akses point. Di akses point kembali ke switch. Di switch kembali ke isi urusan bersama. Itu untuk sama laptop gimana? Oke, kita coba sama laptop. Sama laptop kita coba kita kirimkan melalui wireless ke akses point dulu, tapi ke switch dulu. Berhasil tuh, terus kembali lagi ke switch. Habis setelah di switch kembali lagi ke akses point. Setelah di akses point terima, kembali ke laptop PC. Nah, ini akan mengirimkan ke akses point, kembali ke switch. Dan setelah itu kembali ke laptop ini, diterima reply-nya. Bisa kan sesuai laptop. Untuk sekretariat 2 juga sama seperti itu ya, juga sama kok, sama semua, bisa mengirimkan PDU sesama PC. Nah, tuh dari WiFi secret, semuanya dikirimkan, tapi disilang ini yang berhasil karena sesuai dengan IP. Kembali ke switch, setelah switch ke PC, kepala seksi pemerintahan keamanan dan ketertiban. Oke. Nah, lalu gimana kalau PC ke laptop? Kirimnya boleh. Ini PC ke laptop, kita masuk ke switch. Di switch kita mengirimkan semuanya kan ke access point, tapi yang betul ke access point semuanya disilang karena beda IP tujuan. Lalu ke device laptop dikirimkan. Oh, tidak bisa ya, tidak bisa. Kita lihat dulu kenapa sih tidak bisanya. Stolnya buffer full. Oke, clear event disk. Kita lihat IP-nya, kita cek 242.85. Oh, 240. Coba kita ganti dulu ke IP seperti isi. Oke, kita ke real time, mode real time dulu. Kembali ke simulasi.
kita kirimkan laptop ke laptop ke lab staff yaitu staffnya ke laptop admin puskesmas. Kita lihat, oke, kita masuk ke switch mengirimkan ke semuanya. Nah, diterima, di reply kembali, masuk ke switch kembali ke spine langsung kembali ke itu di reply. Oke, kalau gitu sekian simulasi kantor kecamatan Kalirungkut, cabang Surabaya dari saya. Mohon maaf jika kekurangan kesalahan kata, atau terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.